Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 ya, tema 2, subtema 2 di sumber energi. Nah, di pembelajaran 5 ini ada matematika, IPS, dan juga SBDP ya. Ada di halaman 82 sampai dengan halaman 90. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, silahkan adik-adik klik di kolom deskripsi, lalu cari ada di kelas berapa dan tema berapa yang mau adik-adik lihat. Nanti akan ada biru-birunya seperti ini ya. Diklik aja di situ, nanti akan dialihkan ke playlistnya. Atau bisa juga ditemukan di kanan atas ini nih. Nanti adik-adik klik akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ini ada Beni, kata Beni, aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kamu? Ayo kita nyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Kamu akan belajar menyanyikan lagu anak Indonesia. Perhatikan gurumu nyanyikan not angka yang terdapat pada lagu berikut. Perhatikan tinggi rendah nada ketika guru menyanyikan. Nah, ini adik-adik adalah lagu anak Indonesia ciptaan Ate Mahmud ya. Seperti biasa, karena Karina tidak pintar menyanyi, jadi Karina baca aja ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, itu lagunya ya adik-adik ya. Nanti didengarkan Bapak Ibu guru bernyanyi. Sekarang saatnya kamu menyanyikan not-not angka pada lagu tersebut. Nah, lanjut ya. Ayo kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia yaitu batu bara. Apa saja sih manfaat batu bara? Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Batu bara adalah salah satunya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada ibu-ibu yang sedang memasak menggunakan ini batu bara. Nah, sekarang buatlah pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara pada gambar di atas dan tuliskan di kolom berikut. Karina akan buatkan di sebelah kanan. Yang pertama, pertanyaan yang Karina buat adalah, apa manfaat batu bara? Nah, jawabannya adalah manfaat batu bara adalah sebagai sumber dari pembangkit listrik, penghasil produk gas, dan sumber pembuatan baja dan besi. Kemudian berasal dari apakah batu bara itu? Batu bara juga adalah batuan organik yang memiliki sifat-sifat fisika dan kimia yang kompleks yang dapat ditemui dalam berbagai bentuk. Nah, jadi dia sudah tersimpan lama ya adik-adik sebetulnya kalau batu bara itu. Berapa sih harga batu bara? Nah, sayangnya kita nggak tahu pasti harga batu bara sekarang berapa karena harganya cenderung berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi terkait industri utama maupun industri pendukung batu bara. Kemudian yang keempat termasuk jenis bahan apakah batu bara itu? Batu bara termasuk ke dalam salah satu jenis bahan bakar fosil. Ya, dikatakan fosil karena seperti Karina bilang ya, dia sudah tersimpan lama sehingga dia termasuk fosil. Tukarkan pertanyaan adik-adik dengan teman di sebelahnya ya, lalu diskusikan jawabannya bersama-sama. Nanti tuliskan hasil diskusinya di sini. Karina tidak jawabkan karena kan ini tergantung dari hasil diskusinya. Selanjutnya, apakah kamu tahu manfaat lain dari batu bara? Yuk kita cari tahu, perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Nih, manfaat batu bara. Ada peta pikiran di sini. Yang pertama, menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Briket tuh kayak apa sih, kayak batu bara yang sudah dikemas-kemas kotak, mungkin kayak kotak-kotak gitu ya adik-adik ya. Mungkin bentuknya ada, tapi pokoknya dia sudah dibuat satu paket gitu deh gitu ya. Nah, kayak gitu itu namanya briket. Kemudian menghasilkan gas, yaitu bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Lalu bisa juga sebagai pembangkit listrik ya, bahan bakar untuk pembangkit listrik.
Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Nah, proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Ya, karena Karina bilang tadi fosil, disebut fosil karena dia sudah terendap lama. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Berdasarkan hasil analisismu, nyatakan apakah pernyataan 1, 2, dan 3 benar atau salah. Kita lihat ya. Yang pertama, batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Itu salah ya adik-adik ya. Alasannya adalah karena proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun. Ini ada di bacaan tadi. Nomor 2, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Benar ya, karena alasannya adalah batu bara banyak dimanfaatkan mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Kemudian berikutnya sebentar adik-adik nih. Kita cek ulang ya. Batu bara sebenarnya ini cukup berpengaruh ya. Jadi ini Karina ganti jadi salah. Ya, tuh Karina koreksi. Batu bara mempunyai tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Salah karena di bacaan ini adalah batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat ya. Yang ketiga, kita harus menghemat penggunaan batu bara. Nah, kalau ini betul. Karena batu bara merupakan sumber daya alam yang terbatas karena waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatannya sangat lama. Nah, kemudian selanjutnya matematika ya. Ibu Aminah, Ibu Melani, dan Ibu Ratna memasak menggunakan briket batu. Ibu Aminah menggunakan 3/4 briket batu bara setiap hari. Ibu Melani menggunakan 1/2 kilogram dan Ibu Ratna 2/3. Siapa yang menggunakan briket batu bara paling banyak? Kita lihat di sini ya. Kita akan samakan dulu penyebutnya karena ini berbeda-beda. 3/4, lalu 1/2, dan 2/3. Nah, ini akan kita buat menjadi per 12 ya. Coba Karina lihat dulu ke bawah. Ya, ini langsung aja deh kita jawab ya. Nah, ini akan Karina jadi kali 3, 9/12. Yang ini berarti Karina kali 6, 6/12. Yang ini Karina kali 4, 8/12. Berarti yang paling banyak siapa nih adik-adik? Yang 3/4 siapa nih? Ibu Aminah. Ya kan, 3/4. Terus berikutnya, sekarang siapa yang menggunakan briket paling sedikit? Yang 1/2 siapa nih? 1/2 ini Ibu Melani. Ibu Melani. Urutkan penggunaan briket batu bara tersebut dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, dari terbesar hingga terkecil. 3/4. Yang kita masukkan yang nilai awalnya ya adik-adik, bukan yang di akhir ya. 3/4, kemudian habis itu mulai dari terbesar. Berarti 2/3 dan 1/2 ya. Kamu baru saja berlatih mengurutkan pecahan. Jika kamu sudah memahami dengan baik cara membandingkan pecahan, maka kamu juga sekaligus akan mengurutkannya. Nah, mengurutkan pecahan pertama caranya adalah dengan yang berpenyebut sama. Kalau ini gampang. Caranya kita tinggal arsir aja 1/4 itu yang diarsir 1,
2/4 2 seperti ini. Kalau 3/4 berarti 3. Nah, kayak gini ya. Berarti gedean mana adik-adik? Ini pasti ya kelihatan gitu kalau pakai gambar. Nih, jadi urutkan pecahan dari yang kecil ke besar. Jadinya 1/4, 2/4, 3/4. Karena kelihatan langsung. Kemudian yang kedua, mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Seperti yang sudah Karina ajarkan di sini tadi ya. Contoh 3/4, 2/3, 1/2. Nih, sudah ada jawabannya di kanan. Yang pertama, carilah pecahan yang senilai dengan pecahan-pecahan tersebut. Kalau di sini tidak dikali-kali ya, tapi langsung mencari pecahan pecahan yang senilai ya. Nanti dicari yang penyebutnya sama. Kalau di sini 3/4, lalu senilainya naik ke atas 6/8, 9/12. Kalau yang ini 2/3, 4/6, habis itu dia menjadi, kalau mau diurutkan satu persatu ya, 6/9 dan 8/12. Lalu yang 1/2, 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, sama dengan 5/10 ya, sama dengan 6/12. Hasilnya sama ya. Apakah pecahan-pecahan tersebut bisa dijadikan pecahan yang berpenyebut sama? Bisa ya. Berarti yang 2/3 tadi jadi 8/12, lalu yang ini 6/12 ya. Bagaimana urutan pecahan dari yang terkecil sampai terbesar? Terkecil berarti kita mulai dari 1/2, kemudian 2/3, dan 3/4 ya. Nah, cara kedua menggunakan pendekatan. Urutkan pecahan 3/4, 2/3, dan 1/3. Pecahan 3/4 lebih dari 2/4, jadi hasil arsirannya seperti ini ya. Lalu pecahan 2/3 sama dengan 4/6 ya. 4/6 lebih dari 3/6, jadi hasil arsirannya adalah seperti ini. Kemudian pecahan setengah udah langsung kayak gini. Berdasarkan gambar yang kamu arsir, urutkan pecahan dari yang paling kecil ke besar. Nah, kita lihat di sini. Ini paling kecil ya, dari paling kecil berarti yang 1/2 ya adik-adik. 1/2 karena kelihatan langsung bahwa ini paling kecil. Setelah itu 4/6. Habis itu 4/6 ini pecahan awalnya 2/3 ya. 2/3. 2/3. Dan yang paling besar ini 3/4. 3/4. Cara mana yang menurut kamu lebih mudah? Kalau Karina sebetulnya lebih mudah ini nih. Yang ini ya. Jadi kita jabarkan terus berkelipatan langsung penyebut dan pembilang. Ya, atau bisa juga menggunakan KPK. Adik-adik ini jawabannya diserahkan ke adik-adik ya, yang mana aja. Ya, jadi Karina tinggalkan ini untuk adik-adik jawab. Apakah kamu menemukan cara lain? Kalau dari pembelajaran ini tidak dibahas menggunakan KPK ya. Boleh adik-adik kalau mau taruh dengan menggunakan KPK. KPK. Oke? Sekarang urutkan pecahan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini banyak nih adik-adik. Kita urutkan ya. Yang nomor A. Nah, 1/8 itu 1/2 ya, 1/2. Kalau 1/8 dia nggak berubah. Ini akan kita kali supaya menjadi per 8 dikali 4. Jadi 4/8. Terus yang 1/4 itu dikali 2. Berarti 2/8. Ya, ini 4 tadi. Berarti kalau kita urutkan dari terkecil terbesar 1/8, lalu 2/8, dan sebentar. Kita pakai pecahan awal ya.
1/8, habis itu 1/4. Ya, habis itu baru ini. 1/2. Kemudian yang ini. Nah, kalau ini kita menghitungnya harus di sebelah kanan ya. Oke, kita hitung sekarang. 5/8. Terus 5/6. 5/7. Kita akan menyamakan penyebutnya. Nah, ini agak rumit ya adik-adik ya, akan panjang, kita akan lama banget videonya, jadi Karina akan menemukan jawabannya langsung untuk adik-adik ya. Nah, adik-adik kita lanjut ya, ini sudah Karina buatkan, cepet ya. Nah, ini kita sekarang tadi lanjut di nomor B ya. Kita lihat, diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang B ini menjadi 5/8, 5/7, 5/6. Kemudian yang C 1/4, 2/4, 3/4. Lalu yang D 1/6, 3/6, 5/6. Yang E 2/4, 2/3, 2/2. Yang F 0/5, 1/5, 2/5. Lalu yang berikutnya ini urutkan dari yang terbesar ke terkecil. 5/8, 2/8, 1/8. Lalu yang B 5/3, 2/3, 5/3. Nah, ini dari yang terbesar. Nah, ini 1 ya, 1/3. Kita hapus dulu. Ini 1/3, kemudian 3/4, 2/4, 1/4, 5/6, 3/6, 1/6, lalu 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 1/5, 0/5, dan yang berikutnya pecahan campuran dari yang terkecil ke terbesar. Yang A 4/2/5, 4/5/6, dan 3/2/5. Lalu yang B 5/2/3, 4/5/6, 4/2/5, yang C 5/2/3, 4/5/6, dan 3/3/5. Ya, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!